korupsi, suap, penggelapan pajak, sampai kejahatan kemanusiaan. Kita kan sering banget ya dengar istilah-istilah ini di berita. Tapi jujur aja, garis batasnya tuh seringkali abu-abu. Emangnya ngasih hadiah ke pejabat itu selalu salah? Dan kapan sih lupa bayar pajak itu jadi sebuah kejahatan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah tuntas apa sih yang misahin satu tindak pidana dengan yang lainnya menurut hukum di Indonesia. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering bikin bingung. Di mana sebenarnya batas antara suap yang jelas-jelas ilegal sama hadiah terima kasih yang kelihatannya tulus? Pertanyaan sederhana ini ternyata jadi kunci buat ngebuka pemahaman kita soal kejahatan-kejahatan besar yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, kita bahas biangnya dulu nih dari semua tindak pidana khusus korupsi. Ini bukan cuma soal amplop coklat atau rekening gendut ya. Intinya tuh jauh lebih dalam dari itu. Ini soal pengkhianatan kepercayaan publik yang ujung-ujungnya ngerugiin kita semua lewat uang negara. Jadi, apa sih yang bikin sesuatu itu resmi disebut korupsi menurut hukum? Ada 3 elemen kuncinya. 1. Perbuatannya itu harus melanggar hukum. 2. Ada niat yang jelas buat memperkaya diri sendiri, orang lain, atau bahkan perusahaan. Dan yang paling penting nih, yang jadi korban adalah uang negara. Jadi fokus utamanya itu kerugian finansial yang dialami negara. Nah, ini ada analogi yang keren banget buat ngebantu kita ngerti. Coba bayangin harta bersama dalam pernikahan, itu kan ibarat uang negara dalam skala kecil. Kalau salah satu pihak diem-diem mentransfer uang itu ke orang lain, itu namanya penggelapan. Konsepnya tuh persis banget kayak korupsi. Ngambil aset yang harusnya milik bersama buat keuntungan pribadi secara ilegal. Ini cara yang cerdas banget buat memahami esensi penyalahgunaan wewenang. Oke, korupsi ini seringnya nggak sendirian. Dia punya 2 saudara kembar yang sering banget ketukar, suap dan gratifikasi. Kedengarannya emang mirip, tapi bedanya tuh fundamental banget dan bisa nentuin nasib hukum seseorang. Yuk kita lihat bedanya di mana. Poin paling krusialnya ada di sini. Suap itu transaksional, ada deal di awal. Tujuannya jelas, buat mempengaruhi sebuah keputusan yang belum terjadi. Sebaliknya, gratifikasi itu terjadinya setelah semua beres, seringnya sebagai tanda terima kasih, tanpa ada kesepakatan apapun sebelumnya. Gampangnya, suap itu proaktif, gratifikasi itu reaktif. Nah, ini contoh suap yang paling gampang dipahami. Ada kesepakatan sebelum pertandingan dimulai. Bandar judi ngasih duit, wasitnya janji bakal menangin tim tertentu. Jelas banget kan ada quid pro quo, ada sesuatu untuk sesuatu. Sekarang, coba bandingin sama yang ini. Anaknya udah diterima di sekolah. Baru setelah itu orang tuanya ngasih hadiah mahal. Gak ada kesepakatan di awal. Ini murni terima kasih setelah dapat keuntungan. Walaupun kelihatannya lebih halus ya, dalam konteks pejabat publik, ini tetap aja bisa jadi masalah hukum yang serius, karena bisa mempengaruhi objektivitas dia di masa depan. Oke, sekarang kita geser ke area yang pasti nyentuh kita semua, pajak. Kita semua tahu harus bayar pajak, tapi kapan sih lupa atau telat bayar itu berubah dari sekedar urusan administrasi biasa menjadi tindak pidana yang serius? Jawabannya ada di beberapa unsur kunci. Jadi gini, biar bisa dibilang pidana pajak, nggak cukup cuma telat bayar doang, harus ada perbuatan yang spesifik. Misalnya sengaja ngelaporin SPT, atau malsuin data. Yang menarik, niatnya itu bisa sengaja, atau bahkan karena lalai, dua-duanya bisa kena. Tapi elemen penentunya itu ini, tindakan itu harus berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara. Nah, disitulah garis pemisah antara kesalahan administrasi biasa dan kejahatan. Dan ngomongin kerugian negara, ini bukan angka teoretis loh. Lihat angka ini, 5,7 miliar rupiah. Ini adalah jumlah tunggakan pajak dari satu direktur perusahaan dalam sebuah kasus nyata. Di titik ini udah bukan lagi sekedar kelalaian. Ini adalah kerugian masif bagi negara yang bisa memicu konsekuensi hukum paling serius, termasuk penyanderaan atau gijeling. Terakhir, kita masuk ke kategori kejahatan yang paling berat, kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah kejahatan yang melampaui individu dan menargetkan kemanusiaan itu sendiri. Makanya standar hukumnya pun tinggi banget. Definisi dari Statuta Roma ini adalah kuncinya. Coba perhatiin deh, frasa sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematik. Ini artinya bukan tindakan acak atau kejahatan tunggal, tapi bagian dari sebuah pola atau kebijakan yang jauh lebih besar. Jadi 2 kata ini nih yang jadi pembeda utamanya. Meluas artinya kejahatan itu dilakuin dalam skala besar, korbannya banyak. Kalau sistematik artinya ada perencanaan, ada pola atau kebijakan di baliknya yang seringkali melibatkan negara atau organisasi besar. Jadi, tindakan kayak apa aja sih yang bisa masuk kategori ini? Ya, contohnya bisa berupa perampasan kemerdekaan secara paksa, penyiksaan, atau penganiayaan terhadap kelompok tertentu.
Tapi yang paling penting buat diingat adalah tindakan-tindakan mengerikan ini baru jadi kejahatan terhadap kemanusiaan ketika ia merupakan bagian dari serangan yang meluas dan sistematik tadi. Oke, jadi kita udah lihat ya bedanya dari korupsi yang rogotin uang negara, suap yang sifatnya transaksional, sampai kejahatan kemanusiaan yang skalanya masif dan terencana. Jelas banget kalau setiap kejahatan itu punya definisi dan garis batasnya masing-masing yang sangat spesifik. Memahami perbedaan ini tuh bukan cuma urusan para ahli hukum, tapi juga urusan kita sebagai warga negara. Karena pada akhirnya pemahaman tentang garis batas antara hadiah dan suap, antara kelalaian dan kejahatan, atau antara konflik dan kejahatan kemanusiaan, itu bakal ngebentuk standar etika dan hukum di masyarakat kita. Pertanyaannya, di mana kita harus menarik garisnya?